karena ada calon yang memang borong partai. Itu masyarakat hampir sebagian besar tidak merasakan adanya seorang pemimpin di Kabupaten Serang. Jangan sampai masyarakat sampai detik ini dibodoh-bodohin lagi, dibohong-bohongin lagi. Apakah memang masyarakat tidak punya calon lain? Yakin menang? Sudah ada partai pengusung? Minta jatahnya A1 apa A2? Jadi posisinya perempuan itu dijadikan penjajakan wanita penjajah komersial. Yang sekarang maju itu karena keinginan Bapak apa keinginan Eki? Kalau sekarang sudah terpilih jadi bupati, kalimat pertama yang akan disampaikan ke masyarakat apa? Sahabat Golagung TV, sekarang saya ada di perumahan Ciracas, mau bertemu dengan Eki Baihaqi yang didorong oleh masyarakat Kabupaten Serang untuk bersaing memperebutkan kursi A1 di Kabupaten Serang bersama petahana dan mungkin juga dari koalisi perubahan. Kita masuk ya. Gonjelengan. Di masa lalu, gonjelengan adalah tradisi anak muda ngumpul sambil makan ayam bekakak curian. Sekarang kami maknai dengan hal baru, yaitu diskusi tentang sosial politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan apa saja tentang Banten. Bisa dibilang ya udah cukup baik lah. Kondisinya sudah di masyarakat sudah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Sohari nih ya. Apa kabar Eki? Alhamdulillah. Pak Sohari apa kabar? Baik, Ya. alhamdulillah. Gimana nih? Ya baik. Ini udah selesai ngobrolnya nih. Udah sih, tadi Dari tadi kita udah ngobrol. Ya. ngobrol dari tadi. Saya mau minta waktu dulu sama Eki. Oke, kalau Oke. gitu saya izin dulu Ya. ya. Oke. Hati-hati Pak. Ya, ini Ya dibawa aja kopinya. ini kopi saya bawa ya. Ya. Oke, terima Mau kasih. di luar apa mau di dalam? Sini aja lah santai. Oh di sini aja. Anginnya sejuk sekali ya. Nanti saya minta kopi ya. Boleh. Nanti kita siapkan. Kita kopinya ya satu. Ki, buku apa itu Ki? Hah? Coba lihat. Ini lagi iseng-iseng aja Lihatin ke sana, baca ke- buku. Fenomena calon tunggal. Fenomena calon tunggal. Iya. Apa isi buku itu? Jadi terkait masalah apa yang ada di Indonesia yang dari tahun 2018 Ya. itu ada fenomena-fenomena calon tunggal. Calon tunggal ya? Jadi Ada yang lawan kota kosong ya maksudnya ya? Iya, jadi melawan kota kosong. Iya, Jadi iya. ada calon yang lain lah. Jadi hanya kota kosong melawan calon Ya, tunggal. silakan. Ayo silakan. Silakan Pak. Ya. Golagung. Jadi di Banten itu ada 3 lawan kota kosong ya? Lebak, Lebak, terus Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, Dan? sama satu lagi Kota Tangerang. Oke. Betul. Pendapatnya bagaimana menurut kamu? Apakah memang masyarakat tidak punya calon lain atau di situ persoalan apa? Partai? Bagaimana? Kalau seandainya saya ngelihat di sini kan ada yang dilihat karena ada calon yang memang borong partai. Oh. Tapi memang ada yang situasinya juga saya lihat seolah-olah memang ada juga calon yang tidak mau maju. Hanya karena memang satu calon itu aja yang paling kuat. Oh. Itu saya lihat Jadi maju pun percuma gitu ya? Ya, saya lihat itu ada di daerah Surabaya. Surabaya. Nah, tapi selebihnya saya ngelihatnya hanya sebatas borong partai. Borong partai. Iya. Nah, persoalan tadi calon tunggal. Berarti Eki di sini ingin memecah kebuntuan itu Nah. supaya tidak ada calon tunggal di Pilkada Kabupaten Serang. Kalau di Kabupaten Serang, saya menghindari fenomena calon tunggal. Untuk kenapa? Kalau kita demokrasi itu, calon itu jangan sampai satu. Kecuali memang masyarakat yang menentukan. Oke, ngomong-ngomong sahabat Golagung TV, di sebelah saya adalah Eki Baihaqi ya. Putra kedua Pak Taufik Suriman. Nah, yang sekarang maju tuh karena keinginan Bapak apa keinginan Eki? Insya Allah itu dari keinginan saya pribadi. Oke. Karena kalau seandainya dorongan dari Bapak itu hanya sebatas restu. Ah. Nah, restu dan memang dukungan. Tapi kalau seandainya kenapa saya ingin maju itu dari dorongan pribadi. Oke, tentu sahabat Golagung TV ingin tahu ya latar belakang pendidikan Eki Baihaqi. Kuliah di mana Eki? Saya kuliah itu S1 di Trisakti. Trisakti, fakultas? Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Pemasaran. Oke, manajemen pemasaran. Berarti nanti Ya. kalau menang
Kabupaten Serang akan dipasarkan dong ke seluruh dunia ya. Tentunya kita ngelihat potensi di Kabupaten Serang ini luar biasa, terutama masalah UMKM-nya. Tapi sampai saat ini kelihatannya UMKM itu nggak ada yang berkembang di Kabupaten kenapa? Serang. Karena tidak ada campur tangan pemerintah untuk memasarkan UMKM tersebut. Produknya. Produknya. Ada pernah melihat buktinya? Saya udah pernah memberi contoh yang ada di rumah saya. Saya bilang, gerabah di Kabupaten Serang itu luar biasa potensial. Oke. Di Bali, gerabah itu Ini menjadi gerabah Bumi Jaya maksudnya? Bumi Jaya. Oke. Di Bali itu gerabah itu pengrajinnya, bahan bakunya semua dari Bumi Jaya. Masuk kota Serang apa Kabupaten Serang? Kabupaten Serang, Ciruas. Bumi Jaya itu. Jadi di sini ada keprihatinan gerabah Bumi Jaya di Kabupaten Serang. Kenapa? Dikenalnya di Bali. Dikenalnya di Bali. Gitu. Oke, tadi satunya manajemen ya, pemasaran. Kalau Pemasaran. S2? S2 saya di pemerintahan. Oh, di pemerintahan. Oke, nah sahabat Golagung TV, ada pertanyaan yang menarik nih yang akan saya lemparkan. Oke. Yakin menang? Jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Nanti setelah ada yang lewat dulu. Saya pengen ngopi dulu nih. Oke. Oke, ngopi dulu ya. Oke, ngopi dulu Ki. Ya, ayo silakan Ya, Pak ini Golago. kopinya kopi khas apa kopi biasa nih? Kopi biasa, Biasa ya. Bukan kopi politik. Sepatu lusuh, ransel berdebu, jalanan basah, balada Siroy. Dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Segera difilmkan. Atau jika ingin mendapatkan tanda tangan penulisnya, hubungi 08 19 06 31007. Nih sahabat Golagung TV, saya sedang ada di Komplek Ciracas ya. Ciracas. Ini tempat saya waktu kecil lari-lari nih ke sana. Oke. Waktu saya jadi atlet badminton, ini anginnya masih sejuk nih. Ini posisinya masih apa? Kebun jambu. Kebun jambu ya? Iya, Nah, betul. soal sejuk nih sekarang. Pilkada Serang 2020 sejuk apa enggak nih? Ininya apa auranya? Kalau dibilang sejuk, kayaknya udah anget-anget. Udah anget-anget ya. juga ya. Anget-anget. Sudah ada yang curi start ya? Ya, wajar lah curi Wajar star. ya. Karena posisinya kan udah beda dengan kita. Kan Ya. kita rakyat biasa. Kita rakyat biasa. Ini soal tadi optimis menang apa enggak? Kita sebagai manusia jangan pernah namanya putus asa dan putus harapan. Saya yakin dan optimis karena kita punya Allah. Itu aja. Yakin Kabupaten Serang sudah mengenal Eki? Insya Allah Insya Allah? kita sudah turun di 29 kecamatan. Oke. Dan kalau untuk di desa hampir 90%, 326 desa kita sudah turunin. Oh, sudah turun ya? Sudah turunin semua. Minta jatahnya A1 apa A2? Insya Allah kita dari koordinasi ke partai-partai, terus kita tanya kepada masyarakat pun, masyarakat minta mendorong saya untuk di nomor 1. Nomor 1 ya? Oke, sudah ada partai pengusung? Partai pengusung sampai detik ini kita belum sampai keluar ke SK, Oh. tapi tahapannya sudah mengkerucut. Oh, mengerucut ya? Saya waktu itu pernah bicara juga di media, beberapa media, kita sudah mengkerucut di 3 partai. Apa? Partai Demokrat? Nasdem? Ya, nantilah mungkin nanti aja. mungkin nunggu sampai SK terbit, SK baru terbit kita ya? akan sampaikan Oke. Pak. Apa yang Eki tawarkan ke masyarakat Kabupaten Serang? Yang pasti kalau seandainya kita tawarkan perubahan. Perubahan apa? Untuk lebih sejahtera. Saya pernah bicara kepada orang segala macam, bukan hanya sebatas ini. Kesejahteraan, kalau pengangguran tinggi, bagaimana kesejahteraan itu bisa diperoleh? Saya contohkan. Iya. Saya contohkan. Kesehatan. Saya selalu nanya, kalau seandainya kesehatan, untuk memperoleh kesehatan itu kita harus punya apa? Jawabannya kalau nggak punya uang, ya harus punya BPJS ataupun asuransi. Sekarang saya tanya, kalau orang punya uang jelas berarti punya penghasilan. Tapi orang yang punya BPJS, oke lah. Saya tanya, BPJS itu setiap bulannya bayar apa enggak? Bayar. Sekarang kalau seandainya orang yang menganggur, cara bayar bulanannya bagaimana? Bagaimana? Ngutang. Itu bukan ngilangin masalah, tapi hanya menambah masalah yang baru. Solusi Eki? Kita harus ada selesaikan pengangguran dulu. Oh. Baru masalah kesehatan itu bisa diperoleh. Karena kita bayar BPJS pun bisa ditutupi dengan penghasilan kita. Pendidikan. Pemerintah bicara 12 tahun wajib sekolah. Sekarang saya tanya, ketika anak sekolah butuh namanya transport enggak? Butuh. Butuh namanya baju enggak? Butuh. Butuh namanya jajan nggak? Butuh. Sekarang kalau seandainya posisinya itu bapaknya atau orang tua yang menganggur, bagaimana cara memenuhinya?
Nggak bisa. Jadi salah satu berbicara kesejahteraan itu ya kita harus menyelesaikan masalah pengangguran terlebih dahulu. Oh. Jadi pengangguran problem utama di Kabupaten Serang. Betul. Oke. Dan itu harus diselesaikan ya. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan menuju ke segmen 3 soal perempuan di Kabupaten Serang. Ya. Bagaimana pendapat Eki setelah saya ngopi dulu? Nih, Oke. mumpung belum dingin. Oke. Kamu suka puisi? Segera koleksi buku seperti Prajurit Kalah Perang karya saya, terbitan Epigraph. Bisa didapat di marketplace kesayangan Anda. Pak Golong, supaya lebih nyaman kita pindah Ke dalam? lokasi ke dalam. Oke, saya pengen lihat nih. Ayo, silakan Pak Golong. Ayo, Wah. silakan. Di rumah Bapak ini ya? Iya, ini rumah orang tua saya. Oke. Silakan Pak Ya. Golong. Wah, ini. Oh, ini yang kakak. Ini kakak saya, kakak kandung saya ini. Ini Ini. abang ipar saya. Ya, ini kamu ya, ini kecil ya? Iya. Ya, Ini waktu masih imut-imut. Oke. Silakan Ya. Pak Golong. Kenapa tidak ke militer? Kayaknya saya kan lebih cenderung bapak itu sama mama saya itu membebaskan saya untuk memilih ke arah mana saya ingin tertarik. Katanya saya lebih tertarik masuk ke dunia profesional. Iya, iya. Semua anak bapak nggak ada yang ke militer ya? Kecuali yang pertama dinikahi oleh Betul. militer ya? Kebetulan kan anak bapak cuma 2, Iya. jadi 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan menikah dengan tentara. Tentara ya? Dan saya ya di wira swasta. Makanya saya bilang gitu, untuk yang lanjutin bapak sudah lepas, sudah Ya. putus karena ada abang saya yang melanjutkan. Iya. Berarti kamu tuh ada di tengah-tengah diapit 2 perempuan ya? Iya, betul, Ya, kamu laki-laki paling ganteng di rumah. Ya, enggak, Sama kalau bapak. saya ini saya 1 lagi istri saya. Oh, ini sih, Iya. hanya 2 ya? Hanya 2. Oke. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kamu memandang perempuan, seorang ibu dan seorang kakak? Sebagai seorang anak ataupun seorang suami, saya melihat seorang perempuan itu adalah seseorang yang paling berjasa. Ibu dulu? Ibu, gimana ibu? Soal figur ibu? Ibu di mata saya adalah seseorang yang paling berjasa, yang paling nggak bisa itu saya namanya memberikan hal yang lebih buat seorang ibu. Karena seberapa besar yang kita berikan kepada seorang ibu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan seorang ibu. Nah, sekarang kakak perempuan, pernah nggak ada konflik ketika remaja misalnya? Otomatis harus melindungi kan? Ya, tentulah. Kalau seandainya berbicara masalah bertengkar kecil, itu hal yang lumrah menurut saya. Karena adik kakak namanya ribut-ribut kecil adalah hal yang biasa. Tapi kalau seandainya kita lihat ribut yang sampai sebegitu besar, saya belum pernah ngalamin dengan kakak saya. Karena disitulah yang saling mengisi antara adik dengan kakak. Nah, kemudian perempuan lebih luas lagi, perempuan di Kabupaten Serang. Eki menemukan hal-hal apa yang nanti kalau terpilih jadi bupati akan diperbaiki misalnya? Ya, kalau seandainya kita berbicara masalah perempuan yang ada di Serang, kita melihat perempuan kita harus dijadikan skala prioritas. Tentunya mungkin ada hal-hal yang punya diberikan sesuatu yang lebih untuk perempuan. Tapi saya melihat perempuan juga di Serang ini sekarang posisinya tidak seperti yang saya harapkan. Kenapa? Karena beberapa pekerjaan seorang perempuan itu banyak yang kelihatannya menurut saya direndahkan. Apa itu? Salah satunya saya selalu berbicara di daerah Jalan Lingkar. Itu daerah Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Oh, PCI ke sana ya? Iya, Oh, oke. betul. Itu banyak sekali tempat-tempat yang saya ngelihatnya yang diduga sama saya adalah tempat-tempat maksiat. Oh, mesum ya? Iya. PSK ya? Jadi posisinya perempuan itu dijadikan penjajakan wanita penjajah komersial. Itu menurut saya pekerjaan yang paling rendah yang saya lihat yang ada di Kabupaten Serang untuk Jadi, seorang perempuan. kalau nanti jadi pemimpin di Kabupaten Serang akan dibasmi? Kalau menurut saya itu akan saya tutup kegiatan sifatnya kemaksiatan, akan tetapi saya akan membuat usaha atau pengganti pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Yang tadinya bekerja sebagai wanita pekerja seks komersial, kita menjadikan wanita-wanita yang lebih punya gagasan moral yang tinggi, yaitu kegiatan usaha ataupun kegiatan pekerjaan yang lainnya. Oke, kita kembali setelah
yang satu ini. Oke. Anda mengalami masalah ketika menulis novel, writer's block? Beli buku saya yang terbaru, Rahasia Penulis, bukan sekadar tips menulis. Penerbit Intrans Publishing. Atau hubungi nomor di bawah ini jika ingin mendapatkan tanda tangan saya, penulisnya. Sahabat Golagung TV, kita bicara soal perempuan yang direndahkan. Nah, Eki, di Banten ini ada 4 pemimpin perempuan. Lebak, Betul. Kabupaten Serang, Betul. Pandeglang, dan Tangerang Selatan. Betul. Pemimpin mereka kepala daerah perempuan. Betul. Dengar-dengar katanya mereka disetir oleh laki-laki. Benar apa tidak ya? Pernah dengar itu nggak? Kalau di setir laki-laki, yang dimaksud setir laki-laki ini yang bagaimana? Kebijakan-kebijakannya. Ya mungkin. Bahwa dia simbol saja. itu kenapa bisa di setir? Saya juga pertanyakan karena memang seharusnya seorang pemimpin adalah tidak boleh di setir. Ya. Dia itu menyaring masukan itu sangat diharuskan. Ketika orang menyampaikan pendapat itu harus didengar. Tapi ketika posisinya mengambil kebijakan itu tetap harus berdasarkan keputusan dari sang pemimpin tersebut. Kalau seandainya posisinya pemimpin ini disetir oleh apalagi oleh orang lain, bisa dibilang ini adalah pemimpin boneka. Nah, di Kabupaten Serang pemimpinnya perempuan. Merasa seperti itu tidak? Disetir oleh seseorang, terutama laki-laki. Kalau seandainya berbicara disetir oleh orang di belakangnya, indikasi itu ada. Indikasi itu ada? Indikasi itu ada. Karena banyak sekali yang saya lihat kebijakan-kebijakan itunya bisa dibilang banyak yang kebijakan yang ngambang. Saya ngerasa di sini pemerintahnya itu secara fisik ada, tapi secara yang dirasakan oleh masyarakat itu, masyarakat hampir sebagian besar tidak merasakan adanya seorang pemimpin di Kabupaten Serang. Jadi figurnya tidak hadir? Betul. Oh. Jadi posisinya fisiknya ada, tapi yang dirasakan masyarakat secara emosional itu nggak pernah dapat. Oh. Itu yang disampaikan oleh masyarakat pada saya ketika saya terjun langsung ke kampung-kampung yang ada di Kabupaten Serang. Oke. Strateginya sekarang sudah siap A1 ya? Tidak akan A2? Insya Allah kalau Allah mengizinkan dan meridhoi, insya Allah saya jalan di balon Bupati nomor 1. Kalau kalah? Insya Allah kita harus optimis terlebih dahulu. Kalaupun misalnya Allah memberikan jalan yang berbeda, kita harus legowo. Harus legowo ya? Oke. Pesan kepada pemenang bupati berikutnya. Betul. Kalau kalah ya, nanti kalau menang gampang. Pesan untuk bupati berikutnya adalah di Kabupaten Serang ini banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Tapi sampai detik ini belum pernah masyarakat merasakan secara nyata. Oleh sebab itu, di sini hadirlah seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya sebatas fisiknya ada di pendopo, tapi secara emosional masyarakat tidak merasakan adanya seorang pemimpin. Nah, dan saya rasakan sekali itu cerita dari masyarakat bahwasanya PR yang ada di Kabupaten Serang ini luar biasa melimpah. Tidak hanya sebatas jalan. Jalan adalah kewajiban dari seorang pemimpin untuk membangun jalan. Tapi yang lain-lainnya adalah lebih merasakan kecewa dibanding puasnya. Maksudnya jalan bagus itu biasa? Kalau menurut saya, kalau seandainya berbicara jalan bagus, itu udah memang semua pemerintah wajib membangun ya? membangun jalan gitu. Oke, sekarang apa yang Eki harapkan kepada masyarakat Kabupaten Serang agar Eki jadi bupati? Yang diharapkan ya tentunya minta doa dan dukungan. Tapi yang saya lebih cenderung sampaikan ke masyarakat, kita ingin menyampaikan perubahan-perubahan dan program-programnya. Jadi saya nggak mau membuat program itu saya harus merubah Kabupaten Serang yang tadinya menganggur banyak menjadi penganggurannya rendah. Yang saya sampaikan adalah bukan sebatas omongan-omongan kayak gitu. Tapi yang saya sampaikan adalah tentang program-program real saya. Mau diapakan seperti itu. Jangan sampai masyarakat sampai detik ini dibodoh-bodohin lagi, dibohong-bohongin lagi. Kasihan masyarakat. Jadi garansinya tadi akan menutup pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan. Betul, ya? betul, Oke. betul. Nah, kalau sekarang sudah terpilih jadi bupati, kalimat pertama yang akan disampaikan ke masyarakat apa?
kita tunggu mudah-mudahan 5 tahun ke depan masyarakat menjadi sejahtera. Wes, ingat. Jadi kalau Eki jadi bupati, pidato pertamanya kita tunggu 5 tahun ke depan masyarakat Kabupaten Serang menjadi sejahtera. Oke, Gitu. betul. Jadi 2020 sampai 2025 ya. Betul. Oke, sahabat. Tapi yang perlu digarisbawahi, angka berbicara sejahtera itu secara trennya itu meningkat. Setiap tahunnya terus meningkat, meningkat, bukan berarti berubah langsung berubah sekaligus, tidak. Tapi secara trennya itu meningkat sampai 5 tahun ke depan. Saingan terberat. Saingan terberat, saya kira semuanya di mata saya sama aja. Karena kita tidak boleh menyepelekan satu calon, kita juga tidak boleh yang melebih-lebihkan satu calon, karena kita optimis, kita punya Allah, karena Allah yang bisa membulak-balikan semua itu. Oke, sahabat Galagong TV, di alam demokrasi ini masyarakat boleh berpartisipasi. Nah, kita semua harus tahu di mana posisinya, hak dan kewajiban. Hak politik ada di semua orang, tapi di sini moral. Pada akhirnya di bilik suara, nurani dan pikiran harus bersatu dan kita jadi tahu siapa pemimpin Kabupaten Serang berikutnya. Selebihnya terserah Anda. Terima kasih sudah menonton Gonjelengan, ngopi, ngobrol, dan berdiskusi. Ingat, komentarnya ditunggu, share, subscribe, dan like. Terima kasih. Galagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua tentang literasi, semua ada di sini. Salam literasi. Nonton ya. Studi politik yang perempuan yang direndahkan. Ngobrol. Apa namanya? Kompleks lah. Angka kelahiran, ibu mati. Dan perempuan di Banten potensinya apa? Apa yang akan difasilitasi apa kalau sudah? Nanti saya duduk. Ini beneran Pak Suwari. Kopi beneran ya? Iya, kopi beneran.